berkembang menjadi ideologi, yang diperlukan penajaman pembahasan. Ya, inilah komunisme. Tidak semuanya kita pertajam, tapi ada beberapa saja. Itu nanti berlaku pula dalam beberapa pembahasan-pembahasan di pertemuan-pertemuan kita. Kenapa komunisme perlu penajaman khusus? Karena memang untuk skala Indonesia khususnya, komunisme cukup fenomenal. Bahasa saya fenomenal. Karena dari sekian banyak yang masuk ke Indonesia, komunisme luar biasa mendapat tempat yang fenomenal untuk dibahas, dibincang, dipelajari dan lain-lain ya. Sebentar. Ya, kalau masih ingat kemarin bahwa komunisme itu bagian dari rumpun ideologi atau pemikiran sosialis. Ini kemudian berangkat dari satu pemahaman di mana sebetulnya perlawanan atas paham kapitalis dan liberal yang pada saat itu melanda Eropa, Amerika luar biasa. Nah, di saat itu muncul pemikiran alternatif yang seakan-akan melawan dari sistem kapitalis dan liberal yang mendunia, artinya dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia. Jadi sampai sekarang pun masih mayoritas negara-negara di dunia, dari 200 lebih negara di dunia itu menganut paham kapitalis liberalis. Nah, sebagian yang berbeda dengan paham ini kemudian mengambil inspirasi dari pemikiran seorang tokoh intelektual, kemudian yaitu Karl Marx, yang kemudian bahkan dikenal sebagai bapaknya dari komunisme ini, yang memberikan perbedaan mendasar. Kalau kapitalis dan liberalis itu memberikan keleluasaan kepada setiap orang, setiap warga negara. Dalam paham yang satu ini, yaitu paham komunis, tidak begitu. Setiap warga negara harus tunduk sepenuhnya pada pengaturan negara dalam semua aspeknya. Nah, dalam semua aspeknya harus tunduk pada pengaturan negara. Negara pun, dalam konteks negara yang dimaksud pun, dalam praktiknya kemudian dimonopoli oleh satu kekuatan politik, ya rata-rata berbentuk partai politik, tapi bentuknya partai politik tunggal gitu. Berbeda dengan sistem demokrasi yang membebaskan warga negara sepanjang memenuhi syarat untuk membentuk partai politik. Dalam paham komunis tidak seperti itu. Masyarakat warga negara tidak dibebaskan untuk boleh membentuk partai politik, tapi tinggal mengikuti partai politik yang ada dan silahkan melalui partai politik tersebut, bila bisa menjadi kader, berkompetisi, kemudian menjadi bagian dari kekuasaan suatu negara. Itu perbedaan mendasarnya di situ.
Nah, semula pemikirannya murni dari Karl Marx, masih dalam bentuk pemikiran, ya, pemikiran seorang intelektual. Tapi kemudian dalam perkembangannya kita bisa mengikuti sejarahnya, bahwa tadi sudah saya singgung ya, bagaimana untuk menjalankan kekuasaannya maka komunis membentuk Partai Komunis, yang itu sebetulnya dimulai sejarahnya di Soviet, dengan apa yang dikenal saat itu ada namanya revolusi Bolshevik di Rusia. Masih Rusia, belum jadi Soviet, masih Rusia, masih di awal abad ke-20, 1917 kira-kira tahunnya. Yang itu kemudian setelah terjadi revolusi tersebut dan terbentuk negara Uni Soviet, kemudian model pemikiran, terus kemudian akhirnya menjadi ideologi komunis ini disebarluaskan, dikembangkan secara luas ke seluruh dunia. Dan sebagian mendapat sambutan yang luar biasa dari sebagian ya. Tidak banyak memang catatan negara yang kemudian berhaluan komunis seperti Uni Soviet. Catatan sampai sekarang pun secara resmi itu hanya bisa dihitung jari. Kalau penganut kapitalis liberalis itu ratusan jumlahnya, penganut haluan komunis hanya dihitung jari. Dulu berpusat di Eropa Timur, khususnya melalui kepemimpinan Uni Soviet. Beberapa negara Eropa Timur juga ikut. Lalu di belahan benua Amerika kita kenal yang paling populer adalah negara Kuba, yang juga sepaham dengan komunisme internasional. Selebihnya ada di Asia, khususnya Cina sebagai negara terbesar di dunia itu berhaluan komunis, ditambah 3 negara tetangganya, yaitu Korea Utara, Vietnam, dan Laos. Itu seputar Asia. Tidak ditemukan bahkan negara berhaluan komunis secara resmi di benua Afrika, apalagi di Australia. Sehingga meskipun mendapat sambutan, tetapi tidak terlalu laku ya paham komunis ini di dunia. Nah, pada konteks komunisme internasional ini berlangsung cukup panjang ya. Sejak tadi awal abad ke-20 diprakarsai melalui revolusi Bolshevik tadi itu, kemudian seakan-akan komunisme hancur atau bubar sejak kemudian pemimpinnya yakni Uni Soviet pun ikut bubar. Itu tidak jauh ya, di tahun 90-an Uni Sovietnya malah bubar, negara Uni Sovietnya malah bubar. Negara Uni Soviet itu seperti Amerika. Jadi negara federal, negara federasi yang memusatkan diri untuk memimpin beberapa negara-negara di wilayahnya sebagai anggota. Termasuk di dalamnya yang paling besar adalah Rusia, Ukraina, Georgia, Uzbekistan, dan banyak sekali berbagai negara anggota Uni Soviet. Yang dalam pembahasan ini sedikit, kenapa sekarang terus sudah hampir 4 bulan lebih perang Rusia-Ukraina, itu salah satunya dipengaruhi oleh bentuk demografi politis
Uni Soviet saat itu, yang Rusia sebagai negara bagian terbesar, Ukraina sebagai salah satu anggotanya, dan beberapa negara bagian yang lain. Kemudian ada beberapa konflik internal yang masih membekas hingga kini dan bahkan sampai memicu peperangan di era modern sekarang. Kenapa saya menekankan ada era modern? Karena sebenarnya sejak istilah kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan secara dalam bahasa lebih sederhana adalah penjajahan antar negara atau penjajahan satu negara oleh negara yang lain, itu di dunia modern seakan-akan sudah dianggap barang haram, tidak boleh, karena diharamkan, dilarang, dan tidak boleh ada lagi, karena memang dunia modern menganut kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing negara. Jadi tidak ada lagi model peperangan langsung antar negara dengan motif-motif yang seperti sebelum dunia modern begitu. Paling tidak ukuran modern itu terakhir itu sejak Perang Dunia Kedua ya. Setelah kesinihin semua negara seakan-akan sudah merdeka semua, memiliki kedaulatan masing-masing. Saya menyebut seakan-akan, membuat istilah seakan-akan karena sebetulnya meskipun begitu, ada dalam prakteknya di beberapa wilayah tertentu masih ditemukan praktek-praktek kolonialisme dalam bentuk-bentuk tertentu, misalnya ya. Kita masih lihat misalnya Israel yang menjajah Palestina misalnya begitu. Atau di hampir banyak negara ada gerakan separatis yang ingin memerdekakan diri dengan alasan mereka terjajah oleh suatu bangsa lain misalnya. Itu kan berarti dalam beberapa bentuk-bentuk tertentu kolonialisme itu masih terjadi sebetulnya. Oke, kita lanjut. Itulah komunisme internasional yang kemudian sejak runtuhnya Uni Soviet dianggap sudah berakhir, atau bubar, yang kemudian kalau dari fakta sebenarnya tentu tidak yang bubar hanya Uni Sovietnya, tapi beberapa negara formal komunis yang lain yang selama ini sampai sekarang pun tetap tidak merubah haluannya. Misalnya yang tadi sudah disebut, Kuba, Cina, Vietnam, Korea Utara masih tetap seperti itu, tidak ikut-ikutan bubar seperti Uni Soviet. Mereka tetap berhaluan komunis, ya. Itu betapa tetapi memang sudah tidak laku, kondisi komunis memang semakin terdesak. Semakin terdesak itu khususnya setelah Uni Soviet bubar. Tapi jangan salah, ketika kemudian Cina menunjukkan lompatan luar biasa dalam prestasi internasionalnya, membuat Cina berada di urutan 2 bayang-bayang negara adidaya atau adikuasa yang sebelumnya di satu kutub dipimpin Amerika, di kutub yang lain dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, sekarang peran Uni Soviet itu seakan diambil alih oleh Cina saat dalam banyak aspek, dalam banyak sektor Cina begitu berani menunjukkan kejayaannya, bahkan menyaingi luar biasa, bahkan beberapa kali memenangkan persaingan dalam beberapa sektor dengan seterunya yakni Amerika. Sehingga kalau dari sisi ideologi Cina adalah negeri komunis, kemudian komunis tidak lantas bubarnya Uni Soviet, bahkan makin kuat karena Cinanya semakin kuat. Ya, begitupun beberapa negara yang lain malah kecuali yang sangat terlihat penurunannya yaitu Kuba sejak
figur sekelas dulu namanya pemimpin paling populer di Kuba namanya Jenderal Fidel Castro itu. Kemudian sejak dia tidak ada, Kuba seakan-akan meredup pamor pamor internasionalnya dan sekarang seperti tidak terdengar lagi kegarangan Kuba seperti masa lalu. Tetapi justru kita melihat yang semakin menunjukkan selain Cina adalah justru Korea Utara. Korea Utara dengan pemimpin terkininya yaitu Kim Jong Un itu meskipun masih sangat muda tapi sangat berani menunjukkan persaingan luar biasanya dalam geopolitik politik internasional, termasuk persaingan di bidang militer yang selalu memunculkan spekulasi-spekulasi konflik militer bahkan dengan beberapa negara sekitarnya yang menjadi seteru abadinya seperti Korea Selatan dan Jepang. Dan itu pasti di backup langsung oleh sekutu utamanya ya ini Amerika. Itu ya seputar komunisme internasional, jadi masih sangat kuat khususnya di Cina. Terlebih contoh terdua itu Cina dan Korea Utara sangat sangat dengan tegas terus melestarikan karakteristik politik komunisnya. Jadi memang ada untuk kajian Cina agak unik gitu. Secara politis, ideologis, Cina itu pasti komunis. Dengan cara-cara politik komunis. Memimpin, mengurus politik negaranya pun negara dengan cara komunis. Tidak ada pemilu, kemudian satu partai yang menguasai negara, dan partai itu yang kemudian memproses dinamika kepemimpinan kekuasaan satu negara itu dengan cara komunis. Tetapi Cina justru dalam praktek ekonominya yang kapitalis. Nah, ini yang luar biasa unik. Tidak ditemukan di negara yang lain, tapi hanya Cina yang melakukan itu, sehingga dengan model Cina yang perpaduan komunis kapitalis itu, Cina sangat kuat saat ini. Dengan rumus berarti sebetulnya rumus politik komunis itu membuat negara stabil karena konflik internal cenderung tidak ada. Cenderung itu artinya karena sangat otoriter, sangat dibungkam, tidak ada dinamika politik, semuanya satu warna saja. Tetapi dengan memilih cara kapitalis dalam ekonomi membuat negara sangat maju. Itu pada konteks Cina ya, dan itu juga ternyata terjadi di Korea Utara meskipun tidak untuk ekonomi Korea Utara kan selalu diberitakan sangat tidak jelas gitu. Korea Utara sejak lama dalam posisi di sanksi Amerika, sanksi PBB, di sanksi ekonomi begitu maksudnya, dan berada pada posisi negara yang sangat miskin, yang sangat lemah, tetapi kedikjayaannya dari sisi militer terus-menerus seperti tidak menunjukkan mereka negara miskin, bahkan negara yang sangat kuat, karena khususnya dalam perlombaan senjata nuklir kan harusnya tidak mungkin bisa ditempuh kalau negaranya miskin ya. Tapi malah semakin berani ya Korea Utara meskipun dalam kondisi begitu lama dalam keadaan disanksi ekonomi oleh Barat khususnya. Itu seputar pemahaman komunisme dan perkembangan komunisme internasional yang patut dipahami sebagai itulah pemikiran politik dari luar yang terbawa ke Indonesia. Nanti kita boleh mempertajam wawasan yang tadi saya ceritakan tentang komunisme internasional tersebut. Silahkan nanti kalau ada yang ingin mempertajam ditunggu ya, silahkan. Nah sekarang bagaimana kemudian komunisme tersebut masuk ke Indonesia? Ini yang penajaman sangat penting. Nah,
Ini narasi semua dari saya ya, narasinya memang. Komunisme di Indonesia berkembang dengan ditandai sebetulnya kalau saya menyebut terbentuknya Partai Komunis Indonesia itu adalah formalnya. Sebelum Partai Komunis Indonesia atau PKI ini secara formal terbentuk, jauh sebelum itu pun apa namanya, pada masa penjajahan Belanda pun pemikiran komunis sudah masuk ke Indonesia. Awalnya memang tetap dibawa oleh penjajah juga. Seorang Belanda namanya Henk Snevelt itu, dia seorang Belanda yang membawa pemikiran komunisme ke Indonesia. Dia membentuk organisasi komunis. Dan anehnya memang, bukan aneh apa ya? Ya memang aneh lah. Anehnya meskipun dibawa oleh penjajah, terus memiliki beberapa ragam pemikiran yang aneh untuk kultur bangsa Indonesia, tapi mendapat sambutan luar biasa yang dari kalangan rakyat Indonesia. Kemudian jadi ini partai yang sangat tua, apa namanya, usianya. Bahkan kalau kita lihat Mei 1914 berarti dia lebih tua dari peristiwa revolusi Bolshevik yang tadi terjadi di Rusia. Jadi sudah berdiri bahkan di Indonesia Partai Komunis Indonesia. Dan selain partai, juga mereka membentuk organ-organ underbaw partai. Underbaw itu artinya yang terafiliasi. Terafiliasi itu artinya yang terkait dengan partai PKI. Itu namanya underbaw. Kalau mendengar istilah underbaw itu yang terafiliasi atau yang terkait atau yang bagian dari yang partai tersebut. Membentuk banyak organisasi, di sayap pelajar, sayap pemuda, sayap perempuan, sayap buruh, sayap petani, itu dibuat berbagai organisasinya. Bahkan saking luar biasanya, anehnya mendapat sambutan luar biasa dari rakyat, PKI kan berarti pernah mengikuti beberapa kali pemilu. Pada pemilu yang terakhir, mereka menempati urutan ketiga pemilu, hasilnya itu dengan jumlah suara hampir 3 juta jiwa. Ini catatan luar biasa nih dari rakyat Indonesia, di mana bisa apa namanya, sedikit tergoda dengan aliran komunisme. Nah, kita kembali ke dasar ideologi komunisme itu sendiri. Jadi tadi saya sekilas hanya menyampaikan tentang sistem hak warga negara dalam satu negara, dalam sebuah negara saja. Tapi dari sisi lain, ini saya catatkan bahwa selain komunisme itu membawa prinsip sama rata, sama rasa dalam bidang ekonomi, serta yang paling menonjol dari aliran komunisme adalah memiliki prinsip sekularisme yang radikal. Dalam arti ini dari satu sisi ya, tentu sisi ini harus diungkap secara terbuka, dan itu sangat menonjol bahkan bahwa keburukan dari ideologi komunisme itu adalah ateis. Jadi sifat komunisme itu ateis, atau tidak mengimani, tidak percaya Tuhan, dan Tuhan yang dianggap tidak ada. Dari sisi spiritualitas, paham komunisme itu berada di titik
nol atau boleh di titik netral. Jadi tidak ada spiritualitas, tidak ada. Jadi nilai spiritualitas itu tidak ada oleh karena tidak percaya Tuhan kan. Spiritualitas itu lahir dari rahim agama. Karena agama dianggap tidak ada, tidak perlu, tidak boleh, dilarang, tidak penting dan lain-lain, sehingga nilai spiritualitas itu bagi komunisme tidak ada, tidak berlaku. Tapi memang parahnya kemudian saat menggunakan atau memiliki sifat ateis ini, turutannya berikut atau efek berikutnya menjadi sangat ekstrim. Misalnya akhirnya tidak menghargai manusia sebagai individu, tidak menghargai HAM, tidak ada hak asasi manusia, karena hak asasi manusia dalam beragama tidak ada. Bahkan banyak memilih cara-cara opsi untuk memaksakan sistemnya, ideologinya, pemikirannya itu kepada orang lain yang berbeda dengan cara yang sangat keras. Sehingga selalu muncul agenda-agenda kekerasan untuk menancapkan sistemnya, maka menggunakan kekerasan. Yang tidak sepaham lebih baik dihilangkan, atau dalam bahasa kasarnya bagi mereka halal darah orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka, sehingga itu muncul. Maka kita akan sering mendengar peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Ya, nanti kita lihat dalam catatan di Indonesia saja misalnya. Nah, itu kembali ke PKI yang pada pemilu terakhir mereka ikuti sebelum akhirnya dilarang, itu jumlah simpatisan, jumlah pemilihnya sudah mencapai 3 juta orang. Itu di tahun 60-an. Di tahun 60-an sudah 3 juta orang, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pemetaan real rakyat Indonesia sejak lama itu memang sangat besar didominasi oleh kaum nasionalis dalam konteks tengah ya. Nasionalis kemarin ada ya, di yang lalu tuh ada konteks sayap kanan, sayap kiri, sayap ada di tengah. Nah, itu Indonesia kan ada yang tengah. Maka paling tidak dalam konteks tengah, jumlah rakyat Indonesia lebih banyak yang beraliran tengah. Tengah lebih banyak ke kiri, condongnya ke kirian. Nasionalis yang condong bisa dicondongkan ke komunis. Tengah yang ke kanan, ya kalau lihat beberapa kali pemilu, pasti pemenangnya sudah 3 kali pemilu sudah dimenangkan oleh partai politik nasionalis cenderung kiri. Ditambah memang partai tengah cenderung kanan, atau bahkan partai kanannya sendiri memang tidak pernah bersatu gitu. Ya. Baik. Nah, ini yang tadi sambungannya. Akhirnya sejak mereka PKI lahir hingga dibubarkan, berbagai peristiwa yang melibatkan PKI seluruhnya mencirikan ini. Ilustrasinya di bawah. Ciri agenda besar PKI sebelum berkuasa, ini kalau di Indonesia. Kenapa disebut sebelum berkuasa? Karena memang PKI tidak pernah berkuasa di Indonesia. Artinya belum pernah menang pemilu. Belum pernah menang pemilu, tapi sudah sangat besar. Menang sih belum. Belum pernah menjadi penguasa, karena kalau levelnya penguasanya adalah presiden, jumlah presiden kita masih terbatas ya. Jadi ciri agenda besar PKI sebelum berkuasa di Indonesia adalah memilih opsi pemaksaan mekanisme. Jadi pemaksaan mekanisme itu kan, kalau mekanisme yang pernah menurut sistem demokrasi harus pemilu. Kalau belum menang pemilu ya harus sabar gitu. Mereka tidak sabar, makanya memaksakan mekanisme. Kekerasan berdarah itu mereka menghalalkan darah para lawan-lawan politiknya dengan berbagai peristiwa-peristiwa berdarah yang luar biasa ya, karena peristiwa berdarah kecuali dalam perang, kecuali di bawah
di bawah keputusan pengadilan, maka itu sesuatu yang ilegal. Catat ya. Ke peristiwa berdarah, perilaku berdarah. Perilaku berdarah kecuali dalam peristiwa perang, hukum perang maksudnya, dan keputusan pengadilan itu seluruhnya adalah peristiwa kriminal. Jadi dilarang, dibolehkan, dan kriminal artinya kejahatan luar biasa. Kalau kriminal kejahatan. Itu kekerasan berdarah. Betapa banyak sekali peristiwa berdarah yang melibatkan dengan istilah bahkan lebih ke pembantaian, karena dalam bentuk jumlah besar berarti pembantaian. Ada juga pemberontakan, berarti upaya untuk melawan pemerintahan yang sah. Ada salah satu yang tidak tertulis itu kan karena mereka membentuk namanya 1926 itu membentuk negara Soviet, bahkan Indonesia itu membentuk negara tersendiri, berarti upaya disintegrasi di dalam negara. Ada negara namanya negara Soviet Indonesia. Kudeta juga sejenis, artinya upaya untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak mekanis, itu namanya kudeta, merebut kekuasaan. Kalau skenario hitam apalagi? Tentu dengan semua cara-cara yang lebih radikal yang tadi sudah diceritakan, ya membuat skenario hitam, membuat fitnah, itu menjadi opsi-opsi teknis yang dilakukan oleh PKI. Oleh karenanya, kemudian akhirnya memang secara formal tahun 66, setelah peristiwa pemberontakan tahun 65, akhirnya PKI dibubarkan dan dilarang hidup di negeri Indonesia. Begitu ya. Baik, setelah terlarang, pemikiran komunisme ini harus dipahami secara lebih tajam ya oleh kita generasi kekinian. Di antaranya adalah bagaimana komunisme bisa hidup lagi dan tumbuh dengan suburnya. Ya, paling pertama tentu karena mereka anti agama, maka saat agama menjauh atau dijauhkan, ini sisi spiritual yang kemudian di situ akan sangat mudah tumbuh komunisme. Ini agama dalam konteks luas ya, karena agama apapun pasti bertabrakan dengan komunisme, karena ini tidak hanya kita yang mayoritas Islam di wilayah kita, misalnya di agama manapun akan bertabrakan sebetulnya. Jadi saat agama dijauhkan atau menjauh, ya sisi spiritual ini kemudian bisa tumbuh dengan baik, lahir kembali paham komunisme. Lalu di mana lagi saat kemudian secara ekonomi terjadi kesenjangan luar biasa, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, misalnya gitu kan. Orang miskin makin susah, orang kaya makin mewah, itu kan kemudian khususnya di kalangan yang miskin akan mudah dipengaruhi kalau ada yang mengajak pada paham semacam komunisme ini, karena sistem keseimbangan sosial tidak dijaga dengan baik. Yang kaya harusnya membantu yang miskin, memikirkan yang miskin agar tidak terlalu lebar kesenjangan yang terjadi. Lalu untuk para elit khususnya, atau mungkin masyarakat sendiri, kalau hedonisme, materialisme
terus merebak luar biasa secara sosial, ya persaingan akan semakin tajam ya di antara rakyat, dan itu berbahaya sehingga akan banyak paham-paham yang tidak baik kemudian diikuti oleh masyarakat. Dari sisi hukum, kalau terjadi keberpihakan atas keadilan yang tidak adil, keadilan yang tidak adil, kaum lemah selalu menjadi korban, ini juga situasi di mana komunisme dan paham-paham yang lain mudah tersulut timbul hidup kembali. Atau dari sisi pendidikan, masyarakat dibodohkan berarti tidak diurus aspek pendidikannya, atau dibodohi berarti ditipu, diakal-akali, itu kan namanya dibodohi. Itu dari sisi itu akan mudah muncul paham-paham seperti komunisme. Jadi kelima faktor ini bagi kita bangsa Indonesia harus dijauhkan dari Indonesia, dan kita berharap secara netral, secara objektif, kepemimpinan politik yang ada itu mudah-mudahan tidak menjalankan semua yang menjadi keadaan di mana paham komunisme bisa tumbuh subur. Ya, saat ini misalnya sisi spiritual kita bangsa Indonesia sangat baik ya, terhitung baik ya, tidak sangat baik, terhitung baik. Kita bisa dengan kondusif menjalankan agama masing-masing. Lalu mudah-mudahan juga dari aspek-aspek lain juga minimal ternilai cukup baik gitu, sehingga masyarakat tetap terjaga kondusivitasnya begitu, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh nilai-nilai lain yang tidak baik. Kalau terkait komunisme, bahaya komunisme, ya pastinya kalau komunisme kembali bangkit, soal agama yang akan dibidik paling pertama, bahkan kalau dalam bahasa kaum komunis itu menghancurkan agama itu mereka sebut dengan revolusi kebudayaan. Jadi harus diperbaiki kebudayaan rakyat gitu, agar mengikuti sama seperti seruan komunisme. Ya, agama adalah candu, adalah racun yang harus dihilangkan dari rakyat. Itu dan lain-lain. Pasti begitu. Dan sisi lain yang sangat menonjol adalah pasti hak dan kebebasan politik pasti langsung habis dan hilang, karena tidak ada lagi hak-hak warga negara dalam politik. Dari sisi itu ya, meskipun sekali lagi kita memiliki tadi contoh negara yang memiliki perpaduan dua sistem yang berbeda, kemudian sekilas malah maju begitu ya kira-kira. Terakhir dari kajian kita adalah pemikiran yang kemudian dari luar, dari barat, dan terjadi perang besar pemikiran di Indonesia, pemikirannya kemudian menjadi ideologi. Perang besar dua-duanya di Indonesia ya ini, komunisme dan kapitalisme. Bagaimana perang besarnya dalam konteks sebetulnya dua-duanya sama berbahayanya. Ini hari ini cuma banyak membahas tentang komunismenya ya. Pada konteks kapitalisnya sama, karena kalau sama itu dalam arti dari perspektifnya masing-masing. Dari perspektif kapitalisme, kalau tidak dikendalikan, maka tadi kesenjangan sosial akan semakin melebar, menjurang di tengah-tengah kehidupan kita. Bahayanya, keduanya sudah masuk ke praktek kehidupan bangsa. Ditambah kita secara tidak sadar memilih paham liberalisme sebetulnya, yang itu tercermin dari terlalu bebasnya situasi, sehingga seringkali kebebasannya kebablasan. Padahal sebetulnya
Indonesia memiliki falsafah pemikiran sendiri yang itu genuine atau original karya anak bangsa, ya, yaitu Pancasila. Kita tidak membahas Pancasila hari ini, ada gilirannya nanti membahas tentang Pancasila. Baik, para mahasiswa sekalian, itu bahasan kita ya. 5.23 sekarang, ada sampai 5.40. Silakan, ada 17 menit kita untuk berdiskusi di forum ini, atau lebih panjang bebas di forum lain yang tersedia. Silakan kalau ada. Biasanya silakan. Saya izin bertanya, Bapak. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Faiz Zainul Haq. Silakan. Sebelumnya saya Faiz Zainul Haq, Bapak. Silakan. Ya, Faiz. Nah, sebelumnya saya izin on off cam, soalnya jelek jaringannya di kampung, Pak. Oke. Apa? Saya izin bertanya, kan dalam hal berideologi, bernegara, kan di negara kita itu menganut ideologi Pancasila ya, Pak. Tapi jika kita memakai ideologi komunis dalam berekonomi, apakah sah-sah saja gitu mencampur adukan Pancasila dan komunisme dalam perekonomian? Karena seperti yang Bapak sebutkan tadi, seperti di Laos kan, semenjak menjadi negara komunis itu kemiskinan itu sangat turun drastis gitu, Pak. Di Kuba juga setelah diambil alih oleh Fidel Castro ya, Pak, banyak infrastruktur, bahkan pendidikan itu gratis gitu. Itu yang pertama ya, Pak. Terus yang kedua, nah kan dulu banyak fitnah-fitnah ya, Pak, banyak gembor-gembor bahwa presiden kita itu komunis katanya gitu. Jika melihat seperti yang tadi Bapak sebutkan gitu, di mana dan bagaimana komunis dapat tumbuh subur, kan saat ini saat agama dijauhkan itu kayak kenyataan gitu loh, Pak, saat ini gitu. Seperti banyak pelajaran-pelajaran agama di sekolah itu dihapus gitu. Saat kesenjangan sosial makin melebar pun ekonomi menurun tuh kayak sekarang gitu loh, Pak. Nah, terus seperti hedonisme dan materialisme itu merebak itu kayak kerasa sekarang gitu. Nah, saat keadilan masih menjadi impian kaum lemah pun, itu tuh kebuktian gitu loh, Pak, sekarang. Bahkan saat rakyat dibodohi dan dibodohi pun, itu kayak zamannya sekarang gitu. Bahkan dalam bahaya pembahasan bahaya komunisme bangkit pun, rakyat akan makin dijauhkan dari agamanya itu seperti banyak kebuktiannya gitu loh, Pak, sekarang. Itu terima kasih banyak. Mungkin itu yang apakah pertanyaannya apakah emang fitnah-fitnah itu tuh apakah emang nyata gitu loh, Pak, atau emang cuman kebetulan aja gitu. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Faiz, bagus pertanyaannya. Barusan sudah ada, biasa ya, ada reminder waktu ya. Baru satu udah ada reminder nih. Tapi biasanya setiap kali saya memberi materi ini, memang diskusinya cukup menarik dengan mahasiswa ya. Jadi maksudnya kalau waktunya tidak cukup, kita sambung di kesempatan lain. Baik, Faiz, tentang apakah suatu negara boleh atau sah-sah saja memadukan berbagai ideologi dalam satu negaranya. Sebenarnya begini, soal sah tidaknya, boleh tidaknya itu tergantung produk politiknya yang kemudian menjadi produk hukum. Bagaimana konstruksinya? Begini, haluan pandangan dasar cara kita bernegara itu kan diatur dalam konstitusi, yaitu atau dalam bahasa lain undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu menjadi panduan sebuah negara. Negara mau berasas apa, berdasar apa, segala macam itu adanya di undang-undang dasar. Semua negara punya itu karena syarat berdirinya suatu negara harus memiliki undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, jangankan dua ideologi, kalau di dalam undang-undang dasar sebuah negara memasukkan lebih dari dua pun itu sah-sah saja. Dalam arti itu kan pilihan dari produk politik yang tercermin dari
dari Undang-Undang Dasar. Jadi sebetulnya bisa saja baik ditunjukkan secara formal terbuka, misalnya Indonesia, ayo kita berpaham Pancasila sekaligus komunis, sekaligus kapitalis, sekaligus agamis, misalnya itu kalau terbuka itu kan bahasanya begitu. Atau secara terselubung. Terselubung itu tidak ditunjukkan, Indonesia ngakunya tetap Pancasila, tapi prakteknya tadi kalau dalam praktek dalam sistem pemilihan presiden rakyat bebas memilih langsung. Nah, itu dalam perilakunya itu kecenderungan pilpres secara langsung oleh warga masyarakat itu menunjukkan itu seperti paham liberalis gitu. Itu kan tapi tidak berani, bahkan selalu menolak, dianggap Indonesia seluruh penggagas Undang-Undang Dasar, para anggota MPR yang mengesahkan menolak disebut liberalis. Padahal secara tersirat itu paham liberalis. Contohnya. Ini kenapa itu yang saya sebut tadi, paham kapitalis, paham komunis tidak terasa hidup di negeri kita begitu. Begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya sah, bolehkah di satu negara ada lebih dari satu ideologi? Boleh. Bagaimana Indonesia? Ya itu bagaimana Indonesia, pilihannya itu ada pada Indonesia sendiri, apakah mau mengambil model seperti apa ya dalam pemikiran politik. Paling tidak yang berkembang sekarang seperti itu. Yang kedua, Bung Faiz, analisa mengenai situasi terkini yang terjadi di negeri kita, memang ini yang sangat relatif, tergantung sudut pandang masing-masing. Ya, jadi kalau makanya betul Pak Is itu kata terakhir dari pertanyaannya adalah apakah benar yang terjadi seperti ini, sebagaimana rumor atau sebagaimana itu, apakah benar, itu kan berarti memang untuk meyakinkan. Nah, jawabannya adalah memang relatif. Relatif sekarang itu jangankan dari sisi politis ya yang sangat kentara perbedaannya. Dalam banyak hal apapun, manusia memang selalu berada pada sisi yang subjektif. Kebanyakan manusia itu kecenderungan subjektif. Maka jangan salah. Ingat ya, di pertemuan pertama saya selalu memberi koridor mata kuliah saya itu kepada seluruh mahasiswa. Mahasiswa itu sebagai kaum akademik harus punya ciri 3, yaitu objektif, yaitu ilmiah, dan netral. Jadi jangan subjektif dulu. Kalau subjektif langsung tiba-tiba menuduh. Misalnya kalau pada sisi menuduh, pemerintah sekarang tidak benar, bla 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 bla, itu langsung menuduh karena pada sisi subjektifnya dia tidak suka dengan pemerintah. Atau sebaliknya, karena dia sisi subjektifnya dia adalah pendukung pemerintah, maka dia langsung mengatakan pemerintah itu sangat baik, bla 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 bla, dan sebagainya. Itu langsung subjektivitasnya muncul. Padahal saya mengajak kita jangan dulu memunculkan subjektivitas kita. Berarti munculkan objektivitas kita. Kaji satu persatu. Misalnya, ayo kita kaji. Tadi contohnya soal agama menjauh dan dijauhkan. Itu harusnya dikaji dari sisi empiris. Mana datanya, mana realnya misalnya gitu. Betulkah terjadi? Nah, baik yang mengaku tidak atau yang mengaku iya, itu harus dikaji mana sisi objektivitasnya, didukung oleh data. Begitupun di sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan harus diukur secara objektif dulu, jangan dulu berpihak gitu. Di sisi objektif dulu dudukkan persoalannya. Itu untuk menjawab apakah yang terjadi saat ini benar atau tidak. Maka ini contohnya bagaimana cara kita berobjektif, dudukkan dulu. Itulah pemikiran, pendapat, dan cara bersikap kaum akademis. Kalau tiba-tiba langsung bersikap dengan pandangannya sendiri, namanya subjektivitas, dan itu masyarakat biasa. Kaum akademik seperti kita bukan tidak boleh subjektif, bukan. Tapi sebelum menunjukkan subjektivitas kita, lakukan dulu cara-cara objektif. Nanti boleh. Pemilu besok kalian jadi kita semua akan memilih. Sudah boleh. Kita harus menentukan pilihan kita, itu subjektivitas. Dari hasil analisa objektif kita tetap pada akhirnya harus memilih salah satu. Salah satunya itu menurut
aspek objektivitas, menurut aspek subjektivitas kita, tapi kita sudah melakukan kajiannya. Jadi jangan asal komen di medsos, jangan asal nyablak di obrolan gitu ya. Itu, tapi kaji dulu, baru nanti sudah matang, sudah tepat, pakai kajian ilmiahnya, baru kemudian ambil pilihannya. Jadi netral dulu, baru memilih setelah kita melakukan kajian-kajian dan objektivitas yang diperlukan. Jadi ini tidak cukup ya, kalau pandangan saya seperti apa, kita kaji sama-sama, jadi jangan langsung. Apakah benar atau benarkah yang terjadi saat ini tadi dengan beberapa contohnya dari Faiz, harus kita kaji sama-sama. Kalau membahas tentang situasi saat ini ya, nah itu mungkin bukan di forum ini, di kelas ini, itu harus dikaji dalam forum lain yang lebih terbuka ya. Kalau ini kan pemikiran politiknya yang apakah dari mana yang berkembang, kemudian dari mana yang kemudian berkembang di Indonesia. Begitu ya, Bung Faiz. Baik Bapak, terima kasih banyak. Silakan ada yang lain sebelum, tapi jangan lupa nanti siapa tadi adminnya, Kang Abdul, tolong dipotokkan. Terus kalian semua jangan lupa absen ya. Ini khawatir kalau pas saya lagi ngomong tiba-tiba mati ya, itu berarti sudah habis otomatis ya. Nah sekarang nunggu sebelum habis, silakan barangkali ada yang lain. Halo, ada atau tidak? Mohon izin bertanya, Bapak. Boleh, siapa ini? Mas, Dewi ya? iya, Bapak. Iya, Silakan. betul, Bapak. Maaf, Bapak, sebelumnya off-cam karena handphonenya sedang di-charger. Oke, langsung. Jadi pertanyaan saya, pertanyaannya gini, Pak. Kan tadi Bapak menjelaskan bahwa ciri khas dari komunisme itu ateisme yang tidak bertuhan. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat komunisme itu ada di Indonesia atau PKI itu sudah ada di Indonesia, apakah para pengikutnya juga tidak bertuhan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa, ini juga pertanyaan sangat cerdas ya. Jadi betul, tadi kan terakhir ada data di pemilu terakhir itu anggota PKI atau pemilih PKI dari pemilu terakhir itu jumlahnya 3 juta orang. Pertanyaannya apakah di 3 juta orang itu semuanya ateis? Nah, itu pertanyaan luar biasa itu. Untuk menjawabnya jangan tentu tidak langsung ya, tapi tentu dari basis analisa data saja, yaitu itu nanti sebetulnya ada dalam materi selanjutnya mengenai pemetaan rakyat Indonesia dari beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek di mana meskipun Indonesia sejak lama mayoritas beragama Islam, tapi justru Islam Indonesia itu sebetulnya sudah terkotak-kotakan dengan jelas. Mana kalau nanti di materi berikutnya ada namanya Islam, ada Islam santri, ada Islam abangan, ada Islam priayi, itu ada nanti ya. Nah, ini sekilas menjawab saja dari pertanyaan Dewi bahwa kebanyakan meskipun mereka berKTP Islam sejak itu pun, tetapi kategorisasinya Islam atau beragama yang bukan cuma Islam ya, tapi yang mereka tetap beragama, tapi beragama yang tidak berkategori tidak taat begitu, tidak menjalankannya, hanya perlu identitas beragama saja saat itu. Nah, karena belum secara langsung mengkampanyekan larangan beragama untuk kasus Indonesia, tetapi prakteknya melalui prinsip-prinsip komunismenya, pada saat berkuasanya kemudian nanti bertahap akan kemudian bukan cuma kadernya, bahkan seluruh negara akan diupayakan untuk dijauhkan dari agama, begitu anunya. Dari kajian prinsip ya, dari kajian prinsip. Kalau dari kajian sejarahnya kan tadi belum berkuasa memang. Nah, sementara pada aktivisnya sudah sangat tidak beragama, meskipun beberapa tokoh-tokoh intinya awalnya seorang muslim yang taat begitu, tapi kemudian berubah.
Kira-kira begitu. Jadi pasti sebagian besar dari 3 juta orang itu di tahun itu berKTP Muslim, pasti Islam. Sebagian besar. Itu akan nanti pertanyaan berikut adalah ketika kemudian partai yang beberapa kali menang pemilu itu kan bukan partai berbasis agama. Loh, kenapa orang Islam, orang yang berKTP Islam malah memilih partai nasionalis? Ya itu kan tadi pemetaan Islam di Indonesia berbasis tadi sudah ada, nanti itu hasil riset ya, hasil riset lebih banyak mana, dan kita tidak, itu riset ilmiah berarti. Dalam kehidupan keseharian juga boleh kita lihat ya, walaupun memang jumlah di masyarakat yang mayoritas Muslim ya tentu cenderung lebih besar ya jumlahnya. Tapi itu akan mudah terlihat betapa terjadi pemetaan pengkotakan di antara umat Islam itu sendiri ya. Kalau memang ukurannya beragamanya adalah mayoritas orang Islam. Tapi secara umum seperti itu kondisinya pada saat itu, dan pada prinsip misi-misi selanjutnya dari kaum komunis ini. Begitu Teh Dewi, sementara barangkali cukup atau bagaimana? Cukup Pak, biar nanti dilanjut aja lewat WA grup ya Pak ya, untuk diskusinya ya Pak ya. Oke, kalau masih ada yang kurang, tolong titik apa yang masih kurang kemudian sampaikan di grup biar saya bisa mencerna dan merumuskan pandangan saya atau jawaban saya. Jawaban saya itu kan kalau dalam bahasan diskusi itu kan silakan dicerna saja. Saya bergaya saya memaksakan persepsi saya sebagai jawaban, atau saya mengajak berdialektika dalam arti saya aja memberikan koridor kepada mahasiswa untuk objektif. Nah, saya cenderung seperti apa gaya saya minimal saya selalu sadar diri bahwa saya harus tunjukkan objektivitas dulu gitu. Baru kalau saya ditanya apa sikap pribadi saya, baru saya akan sampaikan pandangan subjektif saya. Tapi paling tidak kalau saya memberikan jawaban, saya berupaya untuk objektif dulu, ilmiah dulu, netral dulu pada posisi tersebut. Cukup ya Dewi? Siap Bapak, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Punten Pak. Siapa ini? Ucep Pak. Ucep Bayu. Iya, Ucep Bayu. Silakan Ucep. Kan tadi soal Bapak teh ketika mau membuat suatu partai politik itu memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, pertanyaannya, kenapa komunis ini bisa menjadi partai di Indonesia gitu Pak, partai politik di Indonesia? Kenapa bisa berdiri gitu Pak? Kan sedangkan kan dilarang, sekarang kan dilarang. Kenapa dulu bisa menjadi partai politik? Ucep apa Usep? Ucep Pak. Duh, jarang-jarang saya baru dengar nama Ucep, biasanya S Usep. Ucep baru nih. Oke, Kang Ucep. Saya masih ingat, saya tidak menyebut tadi syarat-syarat membentuk partai politik, enggak, tapi membentuk negara ya, bukan partai politik. Tapi oke, saya luruskan bagaimana sih syarat membentuk partai politik. Sama sekarang, apalagi sekarang lagi rame KPU sedang menyeleksi, memverifikasi calon-calon partai politik peserta pemilu besok 2024. Nah, itu lengkap cara membentuk, syarat-syarat membentuk partai politik lengkap, sangat rigid ya. Dari mulai dasarnya, asasnya harus benar, terus kemudian kantornya ada cabang-cabangnya sekian persen ada di seluruh Indonesia segala macam. Itu pada saat sekarang. Pada saat dulu, saat PKI masih ada, saya izin kurang paham saya saat itu apa ya syarat-syarat partai politik boleh berdiri. Mungkin kemungkinan besar saya menduga lebih longgar. Zaman itu kan belum dibatasi ideologi apa, asas apa yang tidak boleh untuk
untuk setiap partai. Waktu itu mungkin bebas orang mau bentuk partai dengan asas apapun, model apapun, jadi masih boleh. Terus nggak tahu tuh sistem administrasinya apakah sekian persen segala macam, saat itu seperti apa. Tapi kira-kira dari sisi asas atau ideologi saat itu masih sangat bebas, tidak dibatasi. Beda dengan sekarang. Sekarang harus Pancasila. Sekarang mah ya pasti tidak boleh, kalau bahkan komunis pasti terlarang, belum dicabut pelarangan partai komunis. Jadi kenapa dulu sampai bisa terbentuk, ya karena memang dulu masih bebas. Dulu membentuk partai bebas asas itu boleh. Sekarang masih bebas juga, cuma untuk asas atau ideologi sudah dibatasi. Dua yang dibatasi sekarang di asas partai itu, satu komunis, dua agama, ya. Yang berbau agama kan disalarang. Semua partai politik termasuk seluruh organisasi apapun asasnya harus tunggal, yaitu Pancasila. Itu zaman sekarang pembatasannya. Jadi itulah perbedaannya dulu dan sekarang. Begitu ya, Ucep. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Saya kalau masih belum habis, mas, saya mah asik aja berdiskusi sambil nunggu maghrib. Barangkali masih ada yang lain. Mohon maaf Bapak, sepertinya cukup. Cukup ya? Sebentar lagi mau azan maghrib soalnya. Oke, Bung Abdul. Mari saudara sekalian, para mahasiswa sekalian, kita cukupkan perkuliahan kita. Jangan lupa tadi beberapa hal teknis, silahkan mau berdiskusi dilanjut, kasih kabar seperti apa. Jangan lupa absen dan jangan lupa difotokan. Mari nanti kita berkabar lagi untuk teknis opsi waktu perkuliahan kita selanjutnya. Nanti saya mudah-mudahan sih Senin yang akan datang tidak sore lagi, mudah-mudahan bisa di waktu pagi atau di jam 10-an supaya lebih segar suasana diskusi kita ya. Tapi nanti kita berkabar lagi seperti apa teknisnya, nanti mudah-mudahan di pertemuan berikut lebih lancar ya. Terima kasih para siswa sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih Pak. izin. Lab, ya, mangga. Ya,